Halo semuanya, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, nama budaya, salam kebajikan bagi kita semua. Jadi di sini kami dari kelompok 2 dalam mata kuliah Ekonomi Pembangunan. Di sini pada kesempatan kali ini kami izin untuk mempresentasikan tim base project kami, yaitu dengan judul Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Penduduk Miskin di Provinsi Bali periode 2020-2022. Nah, sebelum saya melanjutkan untuk pokok bahasannya, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi izinkan saya memperkenalkan orang-orang yang berada di dalam penyusunan tim base project kali ini, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Jessica Fitriani Kristiana dengan NIM akhir 082. Lalu ada Nyoman Arisita Sukmatari dengan NIM akhir 083. Lalu ada Patricia Clarissa Della Strada dengan NIM akhir 091. Lalu ada Kristi Celesta Daulay dengan NIM akhir 095. Lalu ada Christophandre dengan NIM akhir 098. Lalu ada Igusti Ngurah Bagus Ari dengan NIM akhir 144. Lalu ada Zahra Batrisya Rausi dengan NIM akhir 182. Lalu ada Ruth Alsamo Christine dengan NIM akhir 188. Dilanjutkan dengan Igusti Ayu Revita dengan NIM akhir 190. Lalu yang terakhir yaitu ada Syarifah Farah Firdausyah dengan NIM akhir 195. Nah, jadi orang-orang ini adalah yang menyusun tim base project kami. Nah, selanjutnya merupakan pokok pembahasan dari presentasi kami pada kali ini. Yang pertama adalah kondisi kemiskinan di Provinsi Bali. Lalu yang kedua ada penyebab terjadinya kemiskinan di Provinsi Bali. Lalu yang ketiga ada dampak dari kemiskinan yang terjadi di Provinsi Bali. Lalu poin terakhir dari pokok pembahasan kami adalah solusi dan kebijakan dalam menghadapi kemiskinan di Provinsi Bali. Nah, sebelum mendalami materi ini teman-teman, saya di sini izin untuk mengingatkan kembali. Jadi kayak apa sih arti kemiskinan itu gitu kan? Jadi kemiskinan merupakan salah satu dari 3 permasalahan pokok yang ada dalam pembangunan ekonomi di dunia loh. Dimana 3 permasalahan tersebut merupakan cerminan dari masalah kependudukan, lingkungan, dan ekonomi. Nah, yang tentunya ini saling terkait satu sama lain dan tidak dapat dipahami secara terpisah gitu kan. Nah, pendapat ini atau pernyataan ini itu dijelaskan oleh Nila Kusumawati pada tahun 2009. Jadi kemiskinan merupakan kondisi absolut atau relatif yang menyebabkan seseorang atau kelompok masyarakat dalam suatu wilayah itu tidak mempunyai kemampuan untuk mencukupi kebutuhan pada dasarnya. Jadi yang seperti yang kita tahu ataupun kita pernah lihat gitu kan, kemiskinan itu dimana keadaan seseorang yang emang pada dasarnya dia tidak bisa mencukupi kebutuhan yang mereka miliki seperti itu. Nah, berhubung dengan kasus COVID-19 yang kemarin nih teman-teman, di Indonesia itu kan kasus COVID pertama itu dilaporkan pada bulan Maret tahun 2020. Nah, mulai dari itu jumlah kasus COVID tersebut terus meningkat gitu kan. Pandemi ini jadinya merupakan dampak negatif lah untuk Indonesia sendiri. Nah, poinnya di sini adalah yang terdampak yaitu pada poin penjelasan kita pada tim base project kali ini Bali. Nah, Bali ini kan adalah salah satu provinsi di Indonesia yang sangat terkena dampak pandemi COVID-19. Nah, Bali dikenal juga sebagai destinasi wisata yang populer, industri pariwisata, dan sebagainya. Nah, industri pariwisata ini kan merupakan salah satu sumber pendapatan utama di Bali gitu kan. Nah, tapi semenjak adanya COVID-19 ini, Bali tuh mulai terdampak
dan bahkan banyak orang yang mengalami kehilangan pekerjaan seperti itu. Nah, akibatnya tingkat kemiskinan di Bali itu meningkat secara signifikan gitu kan. Menurut data BPS sendiri, tingkat kemiskinan di Bali pada Maret 2020 itu sebesar 3,85%, namun meningkat menjadi 10,14% pada bulan September 2020. Nah, hal ini tuh disebabkan oleh pengurangan pendapatan dan kehilangan pekerjaan di sektor pariwisata dan sektor lain yang terkait dengan pariwisata seperti restoran, transportasi, dan industri, bahkan sampai kerajinan tangan seperti itu, teman-teman. Yang teman-teman lihat kan yang misalnya dari daerah Kuta gitu kan, yang awalnya daerah Kuta tuh ramai sekali, banyak toko-toko buka untuk oleh-oleh seperti itu. Ketika pandemi COVID-19, toko-toko tersebut tutup gitu kan, jadi jalanan di Kuta pun otomatis sepi dan banyak pastinya terdapat orang-orang yang kehilangan pekerjaan pada saat itu. Nah, memasuki kondisi kemiskinan di Provinsi Bali, teman-teman bisa lihat juga yang sudah kami tampilkan berupa tulisan di PPT. Kami mengambil data dari dokumen Badan Pusat Statistik atau BPS yang menjelaskan presentasi penduduk miskin di Bali. Nah, BPS sendiri mencatat jumlah penduduk miskin di Provinsi Bali per September 2021 itu sebanyak 211,46.000 orang, atau sebesar sekitar 4,72% dari total populasi penduduk. Jadi dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan penduduk yang miskin itu sebesar 0,27% dari bulan September tahun sebelumnya. Jadi berkesinambungan dari dampak COVID yang ada, ini membuat tingkat kemiskinan di Provinsi Bali sendiri itu meningkat, teman-teman. Nah, untuk secara detailnya, penyumbang angka kemiskinan ini dari Provinsi Bali sebenarnya dari mana gitu kan. Jadi di sini penyumbang angka kemiskinan tertinggi pada Provinsi Bali itu terdapat pada Kabupaten Karangasem, di mana angka kemiskinan di Kabupaten Karangasem itu pada tahun 2021 mencapai 6,78%. Sementara pada tahun 2020 jumlah penduduk miskin di Karangasem itu mencapai 5,91%. Otomatis itu meningkat sekitar 0,87% poin dibandingkan dengan tahun 2020 gitu. Jadi penyumbang terbesar untuk angka kemiskinan di Provinsi Bali itu berasal dari Kabupaten Karangasem. Nah, sebelum mendalami materi ini teman-teman, saya di sini izin untuk mengingatkan kembali. Jadi kayak apa sih arti kemiskinan itu gitu kan? Jadi kemiskinan merupakan salah satu dari 3 permasalahan pokok yang ada dalam pembangunan ekonomi di dunia loh. Dimana 3 permasalahan tersebut merupakan cerminan dari masalah kependudukan, lingkungan, dan ekonomi. Nah, yang tentunya ini saling terkait satu sama lain dan tidak dapat dipahami secara terpisah gitu kan. Nah, pendapat ini atau pernyataan ini itu dijelaskan oleh Nila Kusumawati pada tahun 2009. Jadi kemiskinan merupakan kondisi absolut atau relatif yang menyebabkan seseorang atau kelompok masyarakat dalam suatu wilayah itu tidak mempunyai kemampuan untuk mencukupi kebutuhan pada dasarnya. Jadi yang seperti yang kita tahu ataupun kita pernah lihat gitu kan, kemiskinan itu dimana keadaan seseorang yang emang pada dasarnya dia tidak bisa mencukupi kebutuhan yang mereka miliki seperti itu.
Nah, berhubung dengan kasus COVID-19 yang kemarin nih teman-teman, di Indonesia itu kan kasus COVID pertama itu dilaporkan pada bulan Maret tahun 2020. Nah, mulai dari itu jumlah kasus COVID tersebut terus meningkat gitu kan. Pandemi ini jadinya merupakan dampak negatif lah untuk Indonesia sendiri. Nah, poinnya di sini adalah yang terdampak, yaitu pada poin penjelasan kita pada tim base project kali ini, Bali. Nah, Bali ini kan adalah salah satu provinsi di Indonesia yang sangat terkena dampak pandemi COVID-19. Nah, Bali dikenal juga sebagai destinasi wisata yang populer, industri pariwisata, dan sebagainya. Nah, industri pariwisata ini kan merupakan salah satu sumber pendapatan utama di Bali gitu kan. Nah, tapi semenjak adanya COVID-19 ini, Bali tuh mulai terdampak dan bahkan banyak orang yang mengalami kehilangan pekerjaan seperti itu. Nah, akibatnya tingkat kemiskinan di Bali itu meningkat secara signifikan gitu kan. Menurut data BPS sendiri, tingkat kemiskinan di Bali pada Maret 2020 itu sebesar 3,85%, namun meningkat menjadi 10,14% pada bulan September 2020. Nah, hal ini tuh disebabkan oleh pengurangan pendapatan dan kehilangan pekerjaan di sektor pariwisata dan sektor lain yang terkait dengan pariwisata seperti restoran, transportasi, dan industri, bahkan sampai kerajinan tangan seperti itu teman-teman. Yang teman-teman lihat kan yang misalnya dari daerah Kuta gitu kan, yang awalnya daerah Kuta tuh ramai sekali, banyak toko-toko buka untuk oleh-oleh seperti itu. Ketika pandemi COVID-19, toko-toko tersebut tutup gitu kan, jadi jalanan di Kuta pun otomatis sepi dan banyak pastinya terdapat orang-orang yang kehilangan pekerjaan pada saat itu. Nah, memasuki kondisi kemiskinan di Provinsi Bali, teman-teman bisa lihat juga yang sudah kami tampilkan berupa tulisan di PPT. Kami mengambil data dari dokumen Badan Pusat Statistik atau BPS yang menjelaskan presentasi penduduk miskin di Bali. Nah, BPS sendiri mencatat jumlah penduduk miskin di Provinsi Bali per September 2021 itu sebanyak 211,46.000 orang, atau sebesar sekitar 4,72% dari total populasi penduduk. Jadi dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan penduduk yang miskin itu sebesar 0,27% dari bulan September tahun sebelumnya. Jadi berkesinambungan dari dampak COVID yang ada, ini membuat tingkat kemiskinan di Provinsi Bali sendiri itu meningkat, teman-teman. Penyebab terjadinya kemiskinan di Provinsi Bali. Hingga September 2020, penduduk miskin di Bali itu sudah tercatat hingga 196.920 orang, atau bertambah sekitar 31.730 jiwa dibandingkan dengan pencatatan pada Maret 2020. Penambahan jumlah penduduk Bali ini dipengaruhi imbas dari pandemi COVID-19. Nah, apa aja sih sebenarnya yang menyebabkan kemiskinan terjadi di Bali? Pandemi COVID-19 sangat berpengaruh hebat terhadap perilaku, aktivitas ekonomi, pendapatan penduduk. Nah, karena hal itu sangat berdampak pada pertambahan orang miskin di Bali. Pandemi COVID-19 juga membuat pariwisata di Bali sangat terpukul. Kita tahu bahwa pariwisata adalah tumpuan ekonomi dari Bali sendiri. Namun, karena ada pandemi COVID-19, maka banyak pegawai-pegawai yang di-PHK. Nah, karena itu bisa mengurangi pendapatan masyarakat dan masyarakat akan menjadi semakin miskin. Kemudian, ada yang lebih menarik lagi, di mana pertumbuhan ekonomi triwulan 3 2020 terkontraksi, yang mana pada saat itu pertumbuhan ekonomi year on year
pada triwulan 3 2020 mengalami kontraksi sebesar minus 12,28%. Sementara pertumbuhan ekonomi Q2Q tercatat tumbuh sebesar 1,66%. Kemudian pertumbuhan konsumsi rumah tangga terkontraksi, di mana pengeluaran konsumsi rumah tangga pada September 2020 secara year on year terkontraksi sebesar minus 4,82. Meskipun demikian, secara Q2Q tumbuh sebesar 1,87. Lainnya adalah tingkat pengangguran terbuka di Bali pada Agustus 2020 yang adalah sebesar 5,63%. Juga mengalami kenaikan sebesar 4,42% dibandingkan dengan posisi TPT pada Februari 2020, di mana di situ masih tercatat sebesar 1,21%. Kemudian nilai tukar petani atau NTP pada September 2020 lebih rendah daripada kondisi Maret 2020. Tadi kita sudah mengetahui penyebab-penyebab dari kemiskinan. Lalu, apa sih dampak yang ditimbulkan? Mari kita lihat. Yang pertama, kondisi kesehatan yang buruk. Kemiskinan dapat menyebabkan kurangnya akses kesehatan yang memadai, seperti rumah sakit, apotik, toko obat, atau bahkan praktik dokter. Ketika pandemi, kita tahu bahwa kita tidak seleluasa dulu ketika ke rumah sakit. Kemudian kita juga tidak bisa sebebas dulu dalam membeli obat. Nah, karena itu bisa membuat orang-orang miskin akan memiliki gizi yang tidak seimbang dan mengalami banyak penyakit. Yang kedua, pendidikan yang rendah. Orang-orang miskin seringkali sulit mengakses pendidikan yang berkualitas. Karena apa? Karena dukungan finansial yang rendah dan biaya pendidikan yang tinggi. Oleh karena itu, orang-orang miskin akan sulit mendapatkan pekerjaan yang baik di masa depan dan mereka akan sulit untuk memutus rantai kemiskinan. Yang ketiga, kesenjangan sosial. Kemiskinan dapat membuat kesenjangan sosial di antara orang-orang yang memiliki kekayaan dan orang-orang yang tidak. Hal ini dapat memperkuat risiko konflik sosial dan ketidakadilan sosial. Yang keempat, kemunduran ekonomi. Kemiskinan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali karena kurangnya investasi dan kurangnya aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Kita tahu pada saat pandemi COVID-19, pariwisata yang adalah tumpuan ekonomi Provinsi Bali benar-benar ditutup, dan itulah yang menyebabkan investasi menurun di Provinsi Bali. Nah, hal-hal yang saya sebutkan tadi itu bisa menghambat pembangunan ekonomi di Provinsi Bali dan akan memperlambat kemajuan Provinsi Bali secara keseluruhan. Yang kelima, kejahatan dan kekerasan. Orang-orang yang tinggal dalam kemiskinan seringkali terpaksa melakukan tindakan kriminal untuk memenuhi kehidupan mereka sehari-hari. Nah, hal itu dapat meningkatkan kekerasan dan kejahatan di Provinsi Bali. Oleh karena itu, kemiskinan itu harus menjadi prioritas utama bagi pemerintah Provinsi Bali dan masyarakatnya. Upaya-upaya yang dapat dilakukan adalah pemberian akses pendidikan, pemberian akses kesehatan, dan lapangan pekerjaan, kemudian bantuan sosial. Halo, nama aku Kristo. Selanjutnya kita akan membahas materi yang keempat tentang solusi dan kebijakan yang dapat diimplementasikan oleh pemerintah Provinsi Bali untuk menghadapi kemiskinan yang terjadi di Provinsi Bali. Nah, menurut kami, kelompok 2, ada 6 kebijakan atau solusi yang dapat diimplementasikan atau diterapkan oleh pemerintah Provinsi Bali untuk menghadapi kemiskinan yang terjadi. Kebijakan yang pertama itu ada tentang penguatan kebijakan perlindungan sosial. Nah, perlindungan sosial ini adalah program yang diterapkan atau ditujukan kepada masyarakat kelas bawah yang dalam kategori penghasilan tertentu dia masuk ke dalam kategori masyarakat kurang mampu. Nah, penguatan kebijakan perlindungan sosial ini dilaksanakan melalui beberapa program yang diterapkan oleh pemerintah. Program-programnya adalah yang pertama itu ada PKH,
yaitu program Keluarga Harapan. Nah, program Keluarga Harapan ini diterapkan kepada masyarakat-masyarakat yang kelas paling bawah, yang dalam kategorinya dia hanya bisa menghidupi makanan atau kebutuhan mereka sekali sehari. Program ini dikelola oleh Kementerian Sosial dan langsung diberikan kepada masyarakat yang berhak tanpa perantara. Lalu yang kedua, ada program perlindungan kesehatan ketenagakerjaan yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan. Nah, BPJS Ketenagakerjaan ini adalah program yang diberikan kepada para buruh atau pekerja pabrik yang merupakan peserta dari penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan. Tujuannya adalah supaya ketika suatu masa mereka mengalami kemalangan atau keterpurukan dalam bidang kesehatan yang secara tiba-tiba tidak bisa di-cover oleh biaya mereka pribadi, maka di sini pemerintah hadir untuk membantu mereka membayar tagihan pengobatan yang mereka dapatkan ketika mengalami kemalangan atau kesakitan ataupun kecelakaan dalam bekerja. Lalu yang kedua, kebijakan yang diimplementasikan adalah yang dapat diimplementasikan yaitu peningkatan akses pendidikan. Nah, seperti yang kita ketahui dari data yang kami peroleh atau yang kami teliti, di Bali itu akses pendidikannya itu masih tergolong rendah, sedang ke rendah. Jadi menurut kami pemerintah harus bisa memastikan akses pendidikan yang merata, termasuk pendidikan prasekolah atau pendidikan sebelum sekolah dasar yaitu taman kanak-kanak, pendidikan anak usia dini dan sebagainya. Lalu harus menjamin juga sekolah dasar, sekolah menengah dan sekolah perguruan tinggi atau vokasi, karena pendidikan adalah hak semua orang. Sehingga daripada itu pemerintah harus bisa menjamin kebebasan semua warganya untuk memperoleh pendidikan yang baik. Lalu yang ketiga, menurut kami kelompok 2, kebijakan yang bisa diambil oleh pemerintah Provinsi Bali untuk menghadapi kemiskinan itu adalah penguatan di sektor pariwisata. Kenapa? Seperti yang kita ketahui, Bali ini didominasi atau bertumpu berat kepada sektor pariwisatanya, yaitu kekayaan alam yang indah. Mereka manfaatkan, mereka jual kepada turis-turis asing, turis-turis lokal untuk memperoleh pendapatan. Nah, berdasarkan itu, maka menurut kami pemerintah harus mendorong pengembangan sektor pariwisata yang berbasis pada prinsip pembangunan berkelanjutan, inklusif, dan partisipatif. Kenapa berkelanjutan? Karena apa? Pariwisata merupakan kekayaan alam, memanfaatkan kekayaan alam. Nah, seperti yang kita ketahui, kekayaan alam tidak selamanya berbentuk sedemikian rupa. Kekayaan alam bisa tergerus, bisa rusak karena aktivitas manusia di dalamnya. Oleh karena itu, diperlukan program untuk memelihara sektor pariwisata ini supaya bisa dipakai secara berkelanjutan. Lalu kebijakan yang keempat, yaitu ada pengembangan sektor pertanian dan perikanan. Dilihat dari bentuk geografisnya, Pulau Bali sendiri merupakan pulau yang kebanyakan pesisir ya. Jadi kebanyakan di pesisir pantai itu masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan. Nah, jadi dari itu sektor perikanan ini perlu dikembangkan untuk menambah pendapatan masyarakat sekitar pesisir pantai. Kami pemerintah harus bisa mendorong modernisasi dan diversifikasi sektor pertanian dan perikanan, serta peningkatan akses pasar bagi para petani dan nelayan lokal. Lalu kebijakan yang kelima itu adalah peningkatan infrastruktur dan akses transportasi. Mengapa menurut kami penting akses infrastruktur dan transportasi ini harus diperhatikan oleh pemerintah? Karena pembangunan infrastruktur yang baik itu dapat mempermudah akses ke pasar, pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan.
sehingga dapat meningkatkan potensi ekonomi masyarakat setempat. Lalu yang kebijakan yang keenam itu ada kebijakan tentang menggalakkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan. Nah, mengapa ini penting? Menurut kami, hal ini penting diperlukan kebijakan yang mendorong partisipasi aktif masyarakat sehingga mereka memiliki peran yang lebih aktif untuk menentukan arah pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. Baik, mungkin sekian materi yang saya bawakan untuk materi yang keempat. Terima kasih. Sampai jumpa.